Selamat pagi sobatku, selamat bekerja dan tetap semangat. Dan saya doakan hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Baik, pagi ini saya akan berbagi tips bagaimana kita membangun sebuah tiang reklame di median jalan. Ada 8 cara praktis dan hemat waktu sebelum kita membuat tiang reklame di median jalan. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus survei di lokasi. Ya, ini kebetulan arusnya dua arah. Jadi dari utara dan selatan. Tentunya sini kita harus melihat situasi jarak antara titik tiang reklame dengan lampu merah. Ya, itu harus kita mengetahui jaraknya, itu harus kita betul-betul mengetahui. Tidak boleh berdekatan lampu merah. Kurang lebih berjarak sekitar 150 meter. Yang kedua, yang harus kita perhatikan yaitu lebar median jalan. Nah, median jalan itu ada yang lebarnya 2 meter, ada yang lebarnya 1,5 meter, bahkan ada yang lebarnya cuma 1 meter. Nah, itu perlu diketahui supaya kita dalam menggali itu betul-betul tahu lebarnya dan kedalamannya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, pandangan juga harus diperhatikan. Ya, karena view untuk mencapai sebuah pandangan yang bagus itu tidak boleh ada pohon ya yang berdekatan. Nah, itu juga harus diketahui. Ya, mungkin kita juga harus bisa melihat pohon-pohon yang menghalangi. Ya, itu ada juga kabel yang melintang di tengah jalan. Karena pada saat nanti kita mendirikan, itu akan menyusahkan pada saat kita menaikkan gelagar konstruksinya. Ya. Yang keempat, untuk kedalaman penggalian. Itu juga harus diperhatikan. Kalau memang kita mau mendirikan seperti ini ya, ini berbentuknya vertikal. Nah, kalau vertikal itu 10 meter kali 5 meter. Jadi 10 ke atas, lebarnya 5 meter. Nah, tentunya di situ juga harus tahu untuk kedalamannya karena ini sudah menggunakan tiang 3 batang ya, kurang lebih 18 meter. Nah, itu untuk kedalaman itu perlu diketahui ya, itu kedalamannya juga harus antara 3,5 meter atau 3 meter karena dia berbentuk lebih tinggi, posisinya berdiri ya. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi kalau memang di situ vertikal, harus kedalamannya harus di atas 3 meter. Kemudian juga yang kita harus perhatikan itu bahan-bahan juga yang diperlukan, yaitu nanti saya akan ceritakan pada video-video berikutnya. Yang kelima, kalau memang arus lalu lintas dua arah itu padat, ya kita wajib juga ke instansi kepolisian untuk melaporkan bahwa di lokasi tersebut ada kegiatan penggalian supaya kita tidak mengganggu arus lalu lintas. Kita juga bisa diperbantukan oleh kepolisian ya untuk mengatur lalu lintas pada saat nanti kita mengadakan penggalian. Yang ketujuh, tanah-tanah yang bekas galian itu harus dibuang langsung atau dimasukkan ke dalam karung dan kemudian ditaruh di atas kendaraan supaya tidak mengotori jalan-jalan yang sudah bersih. Ya, itu pun juga harus diperhatikan karena jalan padat kendaraan itu jangan sampai ada galian, sisa-sisa tanah galian itu yang mengotori jalan. Kemudian kita juga nanti tidak akan mendapat teguran dari lingkungan. Ya. Kemudian yang kedelapan, kalau kita ingin menggali sesuatu
tiang reklame, kita wajib juga melihat lingkungan ya. Kalau di situ lingkungannya itu betul-betul padat dengan rumah apa, lebih baik kita melaporkan ke lingkungan. Bisa juga kita melaporkan kepada RT, RW, kemudian dilanjutkan kepada kelurahan dan kecamatan. Nah, itu juga surat-surat yang sudah kita siapkan juga harus ditandatangani. Karena kalau jangan sampai kita sudah menggali galian tersebut, kemudian lingkungan tidak setuju, maka kita tidak akan diterbitkan surat izin reklamenya. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita wajib juga harus melapor kepada lingkungan, karena lingkungan juga perlu diketahui. Itu jangan sampai kita di situ menggali, pada akhirnya kita tidak bisa dikeluarkan surat izinnya. Itu persyaratan-persyaratan yang mutlak yang harus dilakukan sebelum kita mendirikan. Kemudian nanti juga ada bahan-bahan yang harus kita persiapkan seperti tiang reklame ya, itu juga perlu diketahui ya. Kita harus betul-betul menyiapkan. Kalau memang itu sudah deal sama lingkungan, nah, kita juga akan menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan. Karena ini posisinya vertikal, tentunya kita di sini menggunakan juga pipa-pipa yang akan digunakan ya. Itu bisa yang tiang 16 in, 18 atau 20 ya. Itu wajib ketebalannya itu di atas 12 mili atau 1 senti. Yaitu wajib ya. Karena kedalaman juga di situ bisa 3,5 meter, bisa juga 3 meter. Tentunya di sini juga kita menggunakan beton ya. Beton-beton itu juga harus beton yang 12 inci. Nah, demikian 8 cara praktis dan menghemat waktu sebelum kita membuat tiang reklame di median jalan. Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan dengan 8 cara ini, kita harus menyiapkannya. Kemudian nanti untuk kelanjutan video-video berikutnya, tahap kedua, bahan-bahan yang kita harus siapkan, kemudian mulai cara bekerjanya seperti apa, nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Nah, ini salah satu contoh yang saya sudah bangun. Ini di jalan-jalan arus 2 arah ya. Nah, ini tadi contoh-contoh yang saya sudah lakukan dengan menghemat waktu. Karena kalau kita tidak mempersiapkan lokasi ini, maka kita akan terhalang atau terpending. Maka kita akan mengalami kerugian yang besar ya. Karena sudah mengeluarkan bahan-bahan, surat izin, tetapi karena kita tidak tahu caranya, maka kita berakibat akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Demikian juga buat teman-teman yang baru melakukan bagaimana kita mendirikan reklame, inilah bagiannya. Terima kasih. Selamat pagi.